selamat datang lagi di channel gua Brisena Music. Nih, tebak nih, gua sekarang sama siapa? Maybe Rap, Pangaribuan. Iya, sekali-sekali ganti partner ya guys ya. Masih tetap teori, cuman kayaknya gua nggak membahas MV-nya secara maksudnya gua nggak bahas salah satu MV ya. Gua lebih mau bincang-bincang nih, karena sebenarnya tadi gua cuma nongkrong nih sama si Bang Maybe nih. Nongkrong karena mau react juga sih. Terus tiba-tiba jatuhlah kita ke dalam pembicaraan yang serius gitu guys. Jadi gue bilang, gimana nih kalau kita sekalian share aja di YouTube dan sekalian minta pendapat sama YouTube. Pendapat sama YouTube. Minta pendapat sama subscriber gue nih yang jago-jago nih, pinter-pinter nih. Ya kan, daripada kita ngobrol salah gila gitu, pingsan kan. Penasaran ya kan? Penasaran gitu, nggak bagus gitu. Ya, jadi lu penasaran apa Bang? Coba ceritain tuh sama para EXO ini. Oke. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Gue pasti baru pertama kali ngeliat Bang Maybe seserius ini kan. Gue juga mau nangis dari tadi ngobrol sama dia. Ya gimana? Lanjut. Enggak sih. Jadi memang kan di channelnya Bang Bris ini kan lebih terfokus pada teori-teori di MV-MV-nya. Lagi terfokus. Lagi terfokus. Nanti akan ubah fokus sih kayak. Di teori-teorinya, teori-teori di MV-nya si EXO ya. Nah ya memang tadi ada pembicaraan, maksudnya dari video klip atau movie video yang ada selama ini gitu loh, maksudnya mungkin udah di react di channelnya Bang Bris ya. Itu maksudnya gue sering kadang-kadang bertanya-tanya gitu loh, maksudnya apakah memang MV ini tercipta gitu loh, maksudnya memang sudah ada teorinya sebelum mereka rilis atau mungkin rilis dulu baru ada teorinya gitu loh. Nah, kalau menurut gua, sepengalaman gua yang memang sudah memang bisa gua bilang memang udah agak lama ya di kehidupan ngeband dan menciptakan lagu sama Bang Kris juga. Wah, lu boleh ceritain dikit nggak Bang? Lu udah berapa lama di dunia musik nih Bang Maybe? Gua ngeband dari mulai 2004 guys. 2004 sampai kemarin terakhir yang band sama Kak Kris itu kira-kira sama Bang Kris juga ngeband lo? Oke. Sampai kurang lebih di 2011-an lah. 2004 sampai 2011. Sampai sekarang dong. Lu masih bermusik nggak? Iyalah, gue maksudnya musikalitas gue nggak akan pernah mati gitu. Mati ya, berarti 2004 2020 16 tahunan lah ya. Iyalah. Oke, lu pasti punya banyak pengalaman dalam mengkompos ciptain lagu dong? Dalam masa yang tadi gue sebutkan itu, gue ada beberapa gue menciptakan lagu buat band gue yang sama Bang Kris juga. Maksud gue di sini ketika misalkan dikaitkan ya, maksudnya dengan sama yang teori gue bilang tadi itu, maksudnya apakah MV EXO ini dirilis dulu baru diciptakanlah teorinya, atau mungkin teorinya dulu baru dirilis MV-nya gitu loh. Nah kalau misalkan di pengalaman gue, ketika misalkan gue dapat inspirasi untuk menciptakan sebuah lagu, gue biasanya tuh mengalir aja gitu guys. Maksudnya mengalir dalam arti ketika gue megang gitar, gue mainkan beberapa chordnya, itu yang keluar dari otak gue tuh siapa. Kadang-kadang nama-nama wanita. Harus wanita, lu nggak bikin buat pria. Iya, sampai gue diprotes, lu kenapa sih nyiptain lagu kok nama-nama cewek mulu, cewek mulu. Berarti lagu-lagu lu tematiknya cinta-cinta gitu dong? Cinta-cinta, putus cinta, terus udah gitu jatuh cinta, pokoknya begitulah ya. Gue nggak tahu ya, pokoknya itu yang ada di gue gitu loh. Ketika gue ciptakan kayak begitu, gue mengalir aja. Ketika gue pegang gitar, gue mainkan beberapa chord segala macam kayak gitu ya, yang keluar dari gue ya nama-nama itu. Dan ketika itu ya misalkan ada temanya itu putus cinta atau jatuh cinta, ya begitu aja gitu loh. Nah terus gue tanpa memikirkan sama sekali ya, ketika gue menciptakan tuh gue nggak mikirin dulu, maksudnya nanti ketika udah jadi nih lagu, gue bisa bercerita nih, ini lagu tentang apa. Enggak, gue jujur pada saat itu gue ciptakan ya mengalir aja. Ketika gue main jreng di otak gue apa, gue keluarkan, gue tulis, gue revisi, akhirnya sampai enak diucapkan, dinyanyikan, udah bungkus gitu. Gue dulu kayak begitu, maksudnya sesimpel itu. Nah ketika sudah tercipta, nah gue baru ketika ditanyakan menciptakan teorinya? Iya, maksudnya dalam arti ketika ditanyain, lagu lu tuh yang misalkan Lania gitu ya, Lania gitu, Kak Kris tahu tuh lagu Lania, dan kebetulan memang produksinya di Studio Kris. Waktu itu gue percaya nggak percaya, suka nggak suka guys, waktu itu lagu Lania
Gua genceng-gencengnya di dalam WC, guys. Ada kan di YouTube nih lagu Lania nih, Bang? Tapi nggak sambil yang lain-lain ya. Maksud gue ya memang bener-bener ya di situ gue merasakan ketenangan gitu loh. Dijawab, guys. Gue nanya ada nggak di YouTube lagunya? Nggak ada sih. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke. Nggak ada. Lanjut. Nah, ya udah. Kemudian begitu gue ditanyain, bro, lo kemarin nyiptain lagu lo bikin judulnya Lania. Itu tentang apa sih? Ya udah, ketika ditanyakan itulah baru tercipta teorinya, guys. Baru lu ngarang teorinya gitu kan? Baru tercipta teorinya, okay. gitu. Berarti gini, guys. Terus pertanyaan lu apa? Gimana? Ya. Terus, nah, yang lu bingungin dari teori MV itu gimana? Kalau MV-nya EXO, memang kan kalau misalkan gue lihat dari channel lo, bro. Memang kan itu memang teorinya memang ada sebelum itu video rilis gitu. Jadi kan? Gini ya gue juga nggak dari SM Entertainment ya. Gue nggak mau tahu ya, tapi setelah gue menjalani beberapa kali gue reaction teori, yang gue lihat nih memang SM Entertainment itu menggiring penontonnya, menggiring opini gitu. Ya kayak ada sebuah teori karena dari hasil gue pernah zoom juga kan sama EXO-nya, katanya nggak ada tuh statement dari si SM sendiri bahwa ini teori yang benernya gini-gini ceplok, nggak ada ternyata tapi yang EXO lihat tuh ternyata kayak mereka yang bukan nyambung sendiri ya, memang terlihat seperti ada teori. Contohnya gini, waktu di lagu Mama nih debutnya mereka kan, itu awal-awalnya lu udah pernah lihat belum? Mama. Udah. Nanti lu lihat dulu. Oh, lu udah lihat ya. Sudah. Jadi itu sangat theatrical banget guys, misalnya. Maksudnya seperti kayak kita nonton nonton film aja lah. Salah nggak kalau gue bilang SM Entertainment menggiring penontonnya untuk berteori? Salah nggak? Kalau dari MV Mama, menurut lo gimana? Menurut gue sih sebenarnya ya sah-sah aja ketika misalkan yang pertama katanya kan Mama. Nah di situ ada superpower lah, betul. Ada pohon kehidupan. Iya. Kita bisa lihat faktanya di movie videonya atau musik videonya, sorry. Musik video. Nah di situ memang seperti itu kan, yang gue bilang tadi barusan, kayak kita menonton sebuah film yang benar-benar ada beberapa manusia super segala macam bla 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 gitu lah. Nah kayak gitu, memang itu awalnya memang seperti itu. Kalau menurut gue ya, sorry kalau salah. Kalau misalnya menurut gue awalnya memang SM menciptakan seperti itu. EXO ini adalah kumpulan manusia-manusia yang mempunyai superpower gitu kan. Tapi setelah itu setelah itu rilis gitu kan, untuk lagu-lagu berikutnya, nah itu tuh bisa-bisa aja lah, maksudnya untuk dikembangin sendiri lah. Menurut gua begitu. Dikembangin dengan apa? Dengan cerita yang ada di movie videonya. Di movie video ini kan pasti akan dibikin itu kan pada saat setelah debut yang awal nih si Mama. Kemudian yang kedua ini dipikirkan dulu apa nih kira-kira, pokoknya kaitannya masih benang merahnya ini ada superhero-nya lah gitu, maksudnya manusia dengan berkekuatan super gitu aja sih kalau menurut gua. Jadi kemudian yang teorinya itu berkembang bla 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 begini begitu ya itu ya nggak ada salahnya, ya bisa-bisa aja diciptakan setelah udah rilis gitu. Udah rilis ya. Sebelum setelah udah rilis. Maksudnya lagu-lagu selanjutnya itu mau nggak mau disesuai dengan teori sebelumnya gitu kan? Iya, disesuaikan aja, dikembangin aja lah gitu, improvisasi aja. Di kepala lu itu improvisasi aja. Gitu. Bisa jadi kayak gitu bang. Bisa jadi. Iya, kalau misalnya kalau menurut gua ya, gua bahkan berpikir jangan-jangan, nah kata si siapa? Ini Cuman itu udah ngebayangin EXO dari tahun 70-an kalau nggak salah ya. Tahun berapa tuh bang? Kasih tau dong, pokoknya itu udah lama banget bang. Sebelum debut dia, sebelum debut si EXO itu. Jadi waktu Cuman masih SMA gitu atau apa gitu. Nah, dia sampai stop sampai di situ dulu. Sorry gue potong bro. Dari Cuman dari SMA. Iya. SMA itu kalau menurut gue kan orang-orang atau anak-anak yang masih labil. Antara SMA pokoknya masih bersekolah lah, mereka masih pokoknya masih muda deh. Gue nggak bilang grade-nya berapa. Memang gue sorry gue potong lagi. Memang gue nggak menilai orang-orang atau mungkin anak-anak ABG itu selalu labil dalam menciptakan suatu karya, atau mungkin dia akan menciptakan sesuatu ide yang akan nanti di kedepan harinya itu tercipta lah gitu loh maksudnya. Nah tapi di sini ya yang dengan lo bilang kayak begitu, si Cuman itu ya, dari mulai SMA, mungkin nanti ada lagi yang bilang dari mulai SD, bahkan dalam kandungan itu tuh udah punya istilahnya tuh ide-ide brilian
itu bisa-bisa aja dan sah-sah aja dan tidak salah gitu loh. Nah itulah maksud gua apa namanya, kuncinya di sini adalah ketika sesuatu apa namanya, sesuatu kelompok atau mungkin ya kelompok boy group apa segala macam gitu kan, sudah punya nama, sudah punya cerita sendiri gitu, itu bisa-bisa aja orang-orang yang cinta sama dia itu mengembangkan sedemikian rupa sehingga itu menjadi hal yang sangat menarik. Itu tidak salah, gue nggak pernah bilang itu salah, tapi bisa-bisa aja seperti itu menurut gue ya gitu. Itu menurut lo. Kalau menurut gue kayaknya memang si SM itu sudah bikin timeline gitu loh. Mungkin ya ini teori gue sih. Mungkin dia karena gue berpendapat kayak gitu karena gue tahu karena Schumann udah mikirin EXO, dia sampai bilang EXO datangnya nanti dari planet EXO segala macam gitu kan. Dari sebelum EXO itu dibentuk bertahun-tahun sebelumnya. Berarti kan gue bisa aja mikir kalau si Schumann itu udah punya timeline panjang nih tentang EXO. Mungkin sampai nanti EXO terakhirnya kita nggak tahu kapan kan. Mungkin jangan-jangan udah ada timelinenya yang rapi banget. Karena yang gue lihat selama gue berteori ini, selama gue bahas-bahas tentang teori ini, bener-bener detail. Jadi nggak ngasal gitu. Sampai sedetail-detailnya itu, sampai gue bikin, wah ilah, gue sampai kelewat nih detail yang ini. Waduh, di sini gue kelewat nih detail ini. Jadi kayak nggak ngasal gitu loh. Jadi memang tadi pembicaraan gue kenapa sebelum kita react nih guys berdua, memang gue nyeletuk sama Bang Bris karena kan memang dia kan lebih terfokus dengan materinya atau teorinya dari MV-nya di EXO. Nah gue bilang gitu, maksud gue tanya sama Bang Bris sendiri, bro, kira-kira itu MV-nya itu, teorinya itu terciptanya sebelum MV-nya itu dirilis? Jawabannya Bang Bris sebelum gitu. Nah itu menurut gue ya. Iya, kalau menurut gue ternyata berseberangan dengan Bang Bris. Bisa saja MV itu rilis dulu, ya kan, sesudah Mama ya. Sesudah Mama. Kalau Mama kan udah dikonsep dulu kan dari awal. Ketika kita menciptakan apa yang kita mesti jual ini kan pasti kan akan dipikirkan dulu awalnya kan. Nah setelah itu berjalan mulus, berjalan bagus dan banyak animo masyarakat yang tertarik dengan yang ini yang diciptakan ini, ya itu nanti bisa dikembangkan, dikembangkan aja gitu loh. Ini seperti apa, ini seperti itu dan ini gitu kan. Jadi hingga menarik gitu loh. Kita punya barang dagangan, kita nggak ngomong nih, kita ibaratnya kita punya aset. Ya kan, kita punya aset, misalkan gue menganalogikan seperti aset ya, kita punya aset, kita mau jual, kita sebagai orang yang bisa menjual itu, kita ciptakan dulu nih aset kita atau mungkin produk kita ini menarik semenarik mungkin gitu loh, sehingga orang-orang ini kan ibaratnya tuh pada nemplok semua nih, udah nemplok semua, kemudian kita gimana nih caranya untuk kalau udah nemplok semua tuh masa mau dibiarin aja, ya kita kembangin lagi gimana gitu kan. Jadi kita selalu begitulah, terus gitu loh, sehingga ini produk kita itu nggak pernah mati gitu loh. Nah, gue bicarakan masalah EXO di sini. EXO ini maksud gue sendiri ya sangat-sangat suka banget ya sama EXO ya, dengan beberapa movie videonya tanpa memikirkan teorinya ya. Itu yang penting gue ngeliat tuh dia punya si sosok EXO-nya itu, sosok EXO-nya, lagunya, performance-nya, dan apa yang disajikan sama SM Entertainment tuh di atas panggung, mau di Jepang, mau di Seoul, dan lain sebagainya gitu loh. Tapi lo percaya nggak sampai lagunya itu sesuai dengan MV-nya diciptakan? Jadi makanya gue bilang jangan-jangan udah ada timeline ya, karena contohnya lagu Wolf tuh sampai ada pokoknya liriknya itu menceritakan tentang kehidupan seorang manusia serigala yang nggak boleh mencintai seorang wanita gitu. Tematik MV-nya pun tentang kehidupan si serigala itu, jadi kayak ada kayak gitu-gitulah. Berarti kan mungkin bisa aja gini, nih pencipta lagu, nih gue punya teori gini nih dari SM-nya nih, lu bikinin lagunya, lu bikin musiknya, nanti buat produser film lu bikin gini ya, pokoknya teorinya kayak gini, berarti kan teorinya ada dulu. Nih buat yang nonton videonya Bang Chris sampai dengan menit yang kesini, ini mungkin gue mau kasih lebih detail lagi dalam arti begini. Ini yang pendapat gue sebelumnya itu nggak semuanya ya, menurut gue tuh diciptakan dirilis dulu baru diciptakan teorinya, nggak semuanya. Banyak juga yang diciptakan dulu teorinya baru dirilis movie videonya gitu loh. Nah, mix ya. Dalam arti begini, ketika yang barusan statement lo itu barusan, ya memang diciptakan dulu teorinya.
Gitu, memang ada gitu, faktanya memang ada juga gitu. Nanti mungkin komen-komen, bang ini untuk video ini segala macam bla 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 gini gitu kan. Karena gue bakal bebas aja, tapi ini menurut gua ya begitu. Gitu. Ya, gue bakal open question ya. Yeah. Jadi kalau kalian nih yang nonton ini, kira-kira menurut kalian gimana? Apakah benar SM Entertainment udah punya timeline teori yang sampai akhirnya EXO, atau SM akan membuat teori dengan menyesuaikan MV-MV sebelumnya gitu ya, dan mengembangkannya agar ya EXO itu tidak membosankan gitu. EXO, gitu. Gimana? Kalian makin pusing gak nih sama video-video gue? Apalagi nih diajak gue ngajak bapak ini, kayaknya teori kepala itu penuh dengan teori guys sebenarnya. Cuman dia nggak mau pusing. Iya. Gue orangnya memang gini. Gue tipikal orang yang memang dalam menciptakan lagu itu kalau misalkan dikembalikan ke pengalaman gue, gue tidak mau pusing loh dengan gue ciptain lagu. Gue harus buat apa namanya istilahnya itu apa sih namanya itu gimana nih ya, maksudnya gue ciptain lagu temanya dulu blablabla kayak gini, baru kemudian dituangkan di dalam bentuk lirik kayak gitu. Gue nggak mau pusing kayak gitu guys. Nggak mau pusing tuh. Iya. Gue termasuk musisi yang mengalir aja, dalam arti ketika gue megang gitar memainkan beberapa chord, dan bukan kayak gitu aja. Misalkan Bang Kris yang menciptakan lagunya, kemudian gue denger, kemudian keluar nih liriknya di kepala gue, udah begitu gitu loh. Jadi ketika ditanya nanti, itu barulah gue ibaratnya tuh cerita ini musik tentang apa. Tapi ketika gue menciptakan, gue nggak pernah memikirkan konsep dulu. Gue langsung aja gitu main gitar, jang jeng, lirik keluar, udah jadi semuanya. Baru ketika ditanya, itu lagu lu tentang apa sih bro? Udah, gue bisa jawab. Tapi gue bisa jawab gitu loh. Oke guys, tolong komen, please komen and kasih tahu nih salah-salahnya kita. Atau kalian pasti gue lebih yakin kalian tuh lebih tahu dari kita. Jadi gue mohon banget kalian komen, kalian setuju dengan opininya siapa? Kalian komen di bawah ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Oh tidak, lupa gue. Jangan lupa nih subscribe nih. Ini Bang Aribuan. Gila. Ini keren banget nih channel dia nih. Lu pasti ngakak-ngakak kalau nonton channel dia nih. Kalau lu butuh hiburan langsung aja subscribe dia. Follow dia. Musik. Apa? IG lu ada nggak? IG maybe Pangaribuan _ maybe. Lebih maybe. Banyak ya namanya. Bukannya dia lupa guys, tadi gue maybe _ Pangaribuan. Iya, jangan follow juga Instagram ya, karena banyak hal-hal menarik tuh di sana tuh kayaknya tuh kan ya. Sampai ketemu di video gue selanjutnya. Bye.